Mungkin candaan soal orang hutan tuh sebenarnya cukup pintar buat bermasyarakat, cuma pura-pura bodoh biar nggak bayar pajak. Itu ada benernya coy, karena kera besar ini diamati cukup pintar, malah kadang agak terlalu pintar. By the way, disclaimer dulu, video ini bukan dibuat oleh profesional dan bukan juga oleh orang dengan latar pendidikan terkait topik. Jadi mungkin banget buat gua ngelakuin kesalahan. Dan kalau lo ngeliat itu, lo bisa kasih tahu gue di kolom komentar. Lanjut. Jadi kisahnya dimulai di kawasan konservasi Mawas tahun 2014. Ada kasus yang aneh banget gitu, dimana ada dua orang utan yang kerjasama untuk ngebunuh satu orang utan lainnya. Pelakunya itu Kondor dan Eko. Kondor ini orang utan betina muda yang dibantuin sama Eko, orang utan jantan yang kelihatannya sih kayak pasangannya si Kondor. Nama korbannya si Doni, orang utan betina yang sepuh. Rencana pembunuhan ini diawali dengan Eko dan Kondor ngedeketin si Doni. Di sini Eko kelihatan kayak ada ketertarikan ke si Doni, tapi abis itu Eko sama Kondor malah di depan si Doni. Ya namanya juga hewan ya. Ya gitu dah. Terus pas si Doni mau pergi, Kondor yang lagi tadi langsung berhenti dan mulai nyerang si Doni dengan brutal. Terus nggak lama Eko juga ikutan nyerang si Doni. Ngeliat ini orang utan lain tuh malah kelihatan tertarik dan nutupin jalan kaburnya si Doni. Emang monyet, keras sih sebenarnya. Tapi ada satu orang utan waras yang namanya Guapo misahin mereka berdua dan ngelindungin si Doni. Lama-kelamaan gelutnya mereda, tapi si Doni udah terlanjur luka parah banget sampai-sampai dia meninggal 2 minggu kemudian karena lukanya itu. Kalau lu bingung kenapa mereka punya nama, ya, ini karena emang ini kejadian di kawasan konservasi dan kelihatannya orang hutan di sana itu tuh udah cukup dikenal sama pengamat-pengamat di sana. Mungkin lu mikir gitu ya, normal gak sih namanya juga hewan, berantem-berantem dikit mah wajar kali. Ya iya sih, emang berantem di kalangan orang utan itu cukup wajar. Tapi hampir keseluruhan orang utan yang berantem itu tuh 1 lawan 1. Dan lagi, yang ngelakuin ini biasanya segender. Sedangkan dalam kasus ini pelakunya 1 jantan, 1 betina, dan korbannya pun betina. Jadi 2 hal ini aja tuh udah janggal banget di kalangan orang utan. Udahlah dikeroyok, ada campur tangan gender lain, korbannya pun sampai mati. Aneh banget, berantem sampai mati di kalangan orang utan itu cuma ditemuin di pejantannya aja. Itu pun langka banget cuy, karena biasanya pertarungan mematikan di sesama spesies dalam dunia hewan itu tuh lebih banyak ditemuin di hewan-hewan teritorial. Sedangkan orang utan itu nggak teritorial, jadi buat apa deh gelut sampai segila-gila itu. Walaupun emang ada catatan tentang orang utan betina berantem, tapi itu tuh langka banget. Mereka pun gak pernah ngelakuin itu sampai mati sebelumnya. Paling gigit-gigit manja aja gitu. Makanya kasus Kondor dan si Doni ini jadi yang pertama sekaligus paling unik, at least yang manusia amatin. Dengan segala keanehan-keanehan tadi, ada teori yang bilang kalau si Eko nyerang si Doni karena disuruh Kondor. Tuduhan ini diperkuat lagi dengan catatan si Doni sama Kondor itu udah pernah berantem sebelumnya. Cuma nggak separah ini. Dan Eko ini kera dari mana anjir? Dia tuh nggak ada hubungan apa-apa sama si korban. Jadi ya Doi ini harusnya nggak punya motivasi lain untuk ngegebukin si Doni kecuali karena dipengaruhi Kondor. Dari situlah muncul dugaan-dugaan pembunuhan berencana yang dilakuin orang utan. Cerita tadi itu cuma ngegambarin sedikit dari betapa kompleksnya kehidupan sosial orang utan. Tapi cerita tadi ngebuat gue penasaran gitu. Kira-kira apa yang ngebuat mereka sampai sebegitunya? Ya sebenarnya kita nggak bisa nunjuk ke satu hal yang pasti jadi penyebab hal itu. Tapi kita bisa curiga ke beberapa hal. Tapi gue nggak mau langsung ke situ. Ayo kita lihat-lihat dulu gimana sih cara mereka berinteraksi ke sama orang utan di alam liar. Mungkin dari sana kita bisa ada sedikit gambaran kenapa bisa sampai ada kasus anomali begini. Jadi orang utan itu solitary, tapi termasuk hewan sosial juga. Gimana tuh maksudnya? Simpelnya perilaku sosial di orang utan itu kental banget sama betinanya. Dimana orang utan betina punya bonding yang kuat banget sama anak-anak mereka. Orang utan betina menetap di satu kawasan yang berisikan banyak betina-betina lainnya. Kawasan itu nggak dipilih. Kawasan itu didapetin berdasarkan tempat lahir mereka. Jadi mereka lahir di mana, disitulah mereka bakal hidup sampai mereka tua. Dan karena sistem wilayah yang ditentuin berdasarkan tempat lahir, kawasan orang utan betina itu biasanya saling tumpang tindih dengan kawasan betina-betina lainnya, yang ngebuat mereka secara nggak langsung, walau sedikit, bakal bersosialisasi dengan sesamanya. Anak-anak mereka bakal main bareng dan betina-betinanya bakal ngerumpi. Enggak sih, mereka itu nggak suka ngerumpi. Walaupun mereka ada berdekatan, orang utan betina itu introvert. Jadi mereka nggak suka ngerumpi dan saling grooming bareng kayak hewan-hewan sosial lainnya. Makanya mereka itu tuh unik banget, solitary tapi sosial. Dan nggak jauh beda sama kita. Di lingkungan perumahan orang utan betina ini, mereka kelihatan punya sifat yang beda-beda. Ada yang pemarah, ada yang chill, ada yang pemalu. Pokoknya mereka beragam deh. Walaupun begitu, mereka ini jadi kera besar paling menyendiri dibandingkan kera besar lainnya. Ya, cukup sepi lah hidupnya. Mereka ini nggak punya kelompok sosial yang tetap.
Paling-paling di wilayah orangutan betina cuma ada induk sama anaknya dan pejantan yang menjelajah kemana-mana. Ya, pejantan nggak punya wilayah yang tetap. Seenggaknya sebelum dia tumbuh bantalan pipi. Kalau udah tumbuh bantalan pipi, mereka bakal jadi pejantan dominan yang punya wilayah lumayan luas. Dan wilayahnya ini bakal mencakup beberapa wilayah orangutan betina tadi. Bonding antara anak dan ibu di orangutan itu kuat banget. Jadi, mari kita lihat sekuat apa. Dari lahir sampai 4 bulan, dia bakalan full nempel sama induknya. Di bulan-bulan setelah itu, mereka udah agak nggak nempel banget, tapi masih deket banget. Seenggaknya sampai dia 1,5 tahun. Anak orangutan yang udah 1,5 tahun bakal mulai pinter manjat-manjat sendiri dan mulai main bareng sama teman-temannya. Di usia 2 tahun, dia udah mulai bisa agak jauh dari induknya, tapi masih sering ketemu. Mereka benar-benar bisa hidup sendiri pas masa remajanya, di sekitar umur 6-7 tahun. Tapi tetap aja, walau udah bisa mandiri, mereka tetap bakal berhubungan sama induknya, atau tetap terhubung sama induknya lah. Bahkan orangutan itu baru menyapi anaknya di usia 8 tahun. Di umur 11 tahun, orangutan jantan tuh udah mulai bakal berkelana buat nyari wilayahnya sendiri. Mereka bakal terus berkelana sampai nemu wilayah yang bisa dikuasain. Entah dengan cara menggulingkan pejantan dominan atau emang masih kosong aja. Pejantan sendiri baru matang secara reproduksi di umur 15 tahun, ditandai dengan bantalan pipi yang besar itu. Orangutan dengan bantalan pipi besar itu jauh lebih agresif daripada orangutan lainnya. Ya, kalau udah ada bantalan pipi, tandanya mereka udah jadi dominan dan bakal lebih agresif daripada orangutan lainnya. Tapi terlepas dari orangutan jantan atau betina, orangutan bakal tetap hidup di kawasan yang berdekatan karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan makanan, kayak buah-buahan atau daun-daunan. Jadi semakin sedikit sumber daya, semakin introvert juga hewan ini. Dan ketersediaan sumber daya itu juga secara nggak langsung nentuin sikap mereka ke sesama. Ya, mirip-mirip sama kita sih, semakin terbatas sumber daya, semakin beringas. Menarik. Setelah sedikit menelaah kehidupan sosial orangutan, kayaknya kurang aja kalau kita nggak cari tahu sepinter apa hewan ini. Sebenarnya banyak banget bukti-bukti yang nunjukin kalau orangutan itu pinter. Mulai dari pakai alat-alat sederhana, meniru perilaku manusia, sampai bisa ngobatin lukanya sendiri. Jadi tahun 2022, di Taman Nasional Gunung Leser di Aceh, diamatin ada orangutan bernama Rakus yang ngobatin luka di pipinya pakai daun dari tanaman akar kuning. Di mana Rakus ngunyah daun akar kuning itu, terus ngolesin cairannya ke luka di pipinya selama 7 menit. Dan diakhiri dengan menutup lukanya pakai kunyahan akar daun kuning sampai nutup seluruh lukanya. Habis itu dilanjut makan akar daun kuning selama 30 menit. Dan ya, langkah pengobatan yang diambil si Rakus ini ternyata berhasil. Lukanya nggak infeksi dan kelihatannya udah mulai nutup dalam 5 hari. Dan bener-bener pulih selama 1 bulan. Akar kuning sendiri ternyata emang dipakai sama warga lokal untuk ngobatin diabetes dan malaria. Kalau kata artikel ini sih, emang daun akar kuning itu punya khasiat antibakteri dan antiinflamasi. Tapi ya, gue nggak tahu juga, gue bukan dokter. Bukan itu aja, orangutan juga teruji bisa paham konsep transaksi berdasarkan untung rugi. Jadi, ada eksperimen di kebun binatang Leipzig, Jerman, di mana mereka ngasih 3 jenis token ke 2 orangutan, di mana ada token yang bakal ngasih mereka makanan. Ada juga token yang cuma bisa jadi makanan kalau ditukerin dulu ke temennya. Dan ada token yang nggak guna sama sekali. Tujuan eksperimen ini untuk nyari tahu apakah orangutan paham konsep imbal balik. Dan bener aja, ternyata mereka paham. Jadi hasil eksperimennya nunjukin kalau orangutan bakal ngide ke temennya untuk ngasih dia token yang harus tukerin itu. Dan kalau dia udah ngasih tapi temen nggak balik-balikin tokennya, dia bakalan mulai nolak transaksi. Dan nunjukin kalau dia tahu apa yang dia kasih itu ada nilainya. Dan dia berharap dia juga dapat imbalan dari apa yang dia kasih tadi. Menarik. Eksperimen serupa juga pernah dilakuin ke beberapa kera lainnya, kayak simpanse atau bonobos. Tapi hasilnya mereka berdua kelihatan agak males nukerin token ke temennya dan cuma mau nukerin token yang langsung ngasih mereka makanan. Sebenarnya kasus-kasus tadi itu udah cukup buat nunjukin kalau orangutan itu udah layak buat bayar pajak, biar MBG makin lancar. Tapi itu masih ada di tahapan yang cukup oke lah, pinter. Nah, ada beberapa kasus yang kayaknya udah agak mengkhawatirkan. Selain kasus di awal, contohnya kayak Joe Martin. Dia tuh aktor orangutan yang jadi bagian dari Universal Pictures. Dan udah main 50 film bisu Amerika di tahun 1900-an. Walaupun kelihatannya sukses, sebenarnya agak kesian cuy dia ini. Udahlah gaya hidupnya dipaksa kayak manusia, disuruh paham instruksi manusia terus-menerus, ya gimana nggak jadi agresif. Bahkan dia sempat dituntut $1.000 karena diklaim udah ngegigit salah satu staf kebun binatang sampai 40 kali di kaki selama dia kerja. Perilaku agresif ini baru ada pas dia masuk masa remaja. Dia mulai galak ke hewan-hewan lain, mulai galak ke staf, pokoknya semua diserang dah. Coba menurut orang-orang, Joe Martin ini kelihatannya kayak punya kode etik. Dia tuh nggak nyerang anak-anak dan perempuan. Pada puncaknya, dia tuh merencanakan pelarian diri bersama teman-temannya dari kebun binatang.
Seriusan, jadi suatu hari di Juli 1919, dia kabur dari kebun binatang dan menggila sampai ngebebasin temen gajahnya dan 15 serigala untuk join ngacak-ngacak kebun binatang. Tapi akhirnya dia ketangkep juga karena ketiduran di pasir. Agak konyol, tapi ya gitu deh, kesian sebenarnya. Beberapa tahun setelahnya dia dipecat dengan alasan terlalu berbahaya buat main film bareng aktor lain dan dijual ke sirkus buat ngisi show di sana. Ya gitu deh, di tahun segitu emang nggak ada aturan ketat tentang perdagangan dan eksploitasi hewan kayak di zaman sekarang. Jadi banyak kasus begini. Tapi dari cerita Joe Martin, kita jadi tahu gitu ya, kalau orang utan itu pinter banget. Dia bisa ngerencanain pelarian dan dia bisa kabur sambil ngelepasin teman-temannya. Walaupun ketangkep juga sih. Kalau kita mau sambung-sambungin beberapa hal yang udah kita obrolin ini, kayaknya cukup jelas kalau orang utan itu bisa merencanakan sesuatu yang terkoordinasi dan emang diamati cukup pintar. Untuk kasus anomali di awal, sebenarnya kita masih nggak tahu pasti penyebab utamanya. Tapi ada beberapa faktor yang mungkin bareng-bareng melatari kasus aneh ini. Pertama, habitat yang semakin menurun. Kedua, ternyata si kondor ini baru aja kehilangan anaknya. Jadi mungkin kondisi psikologinya lagi nggak stabil aja. Terus yang ketiga, wilayah hidup orang utan itu lebih padat daripada jantan dan agak tumpang tindih. Jadi ya mereka kelihatannya kayak rebutan sumber daya gitu. Untuk si Eko, ya dia ngebantuin kondor cuma biar bisa kawin aja. Nggak ada motivasi lain. Jadi gitu deh. Gue rasa udah cukup jelas seberapa unik hewan ini. Kesian aja rumahnya digusur terus. Udah sih gitu aja.